Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ya al-haq wa zahqal batilin al-batila kana zahuqa. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali kita berjumpa di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insyaallah kita akan coba melihat uraian tentang ayat-ayat Al-Quran, dan kita berusaha untuk mengambil pelajaran, mengambil ibrah untuk diri kita dalam konteks memperbaiki dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena iman ini sifatnya yazid wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang. Berkurang ketika kita jauh dari Allah dan bertambah ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Allah dengan berusaha senantiasa berinteraksi, memahami apa yang Allah firmankan, yaitu Al-Quran. Oleh karena itu kemudian ini menjadi upaya bagi kita untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita baca salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga Allah terima dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang akan berbahagia, bisa bertemu dengan Allah nanti di yaumul mahsyar dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam jannahnya, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita dalam Tadabbur Al-Quran. Hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah ini di dalam buku yang ditulis oleh Dr. Saiful Bahri, guru kita bersama, membahas mengenai pencela dan penghitung harta. Jadi surah Al-Humazah ini pembahasannya adalah mengenai pencela dan penghitung harta. Nah, dalam surah Al-Humazah, dalam buku ini diterangkan bahwa surah Al-Humazah yang menurut Dr. Saiful Bahri adalah surah yang diturunkan di Mekah setelah surah Al-Qiyamah. Jadi posisinya itu setelah surah Al-Qiyamah. Tapi di dalam memang di dalam mushaf diurutkan di Al-Qiyamah di atas, baru kemudian Al-Humazah. Tetapi posisi surah Al-Humazah tidak persis di bawah surah Al-Qiyamah. Ini sudah kita bahas sebelumnya, kenapa bisa begitu. Nah, surah Al-Humazah ini adalah surah Makkiyah yang diturunkan setelah surah Al-Qiyamah,
yang berbicara tentang sekelompok manusia yang memiliki hobi. Nah, ini bicara hobi ya, berarti kesukaan atau perbuatan yang menjadi yang dominan ya dalam hidupnya adalah mencela saudaranya. Jadi ini adalah surat yang Allah turunkan untuk mencela orang yang suka mencela saudaranya. Ya. Dan orang-orang ini ya, juga suka sekali ya, mencederai apalagi melukai ya, harkat dan martabat orang lain. Nah, ini meminjam istilah yang lagi ramai ya. Melukai ya, harkat dan martabat. Nah, jadi surah ini turun ya untuk itu tadi, untuk mencela orang-orang yang suka mencela saudaranya dan juga suka mencelakai, mencederai kehormatan saudaranya atau orang lain. Dan orang ini ya secara lahiriah sibuk dengan aib orang lain ya, dan cela orang lain sehingga kemudian melupakan aib dan cela serta kekurangan dirinya sendiri. Ya, asik ngomongin orang, asik mencela orang sampai seolah-olah ya dirinya tanpa aib dan tanpa cela. Padahal bukannya dia nggak punya aib atau nggak punya cela, tapi keasikan dengan aib orang lain, ya, keasikan mencela orang lain, lupa bahwa dirinya juga punya kekurangan, punya kelemahan dan sebagainya. Kadang-kadang kalau kita lihat orang-orang yang suka mencela, itu kan secara lahiriah, secara zahir ya, penampakannya kan seolah-olah mereka ini orang-orang yang lebih baik dari yang dicela, sehingga dia punya hak begitu, seolah-olah punya hak, punya kekuasaan, punya kekuatan untuk mencela, merendahkan, melukai, ya, mencederai kehormatan orang lain. Seolah-olah ya, dia merasa lebih mulia, lebih baik begitu. Padahal sejatinya tidak demikian. Kalau kita lihat, ya, setiap kita manusia ini punya celah, punya aib, punya cacat. Ya, walaupun katakanlah secara fisik normal, tetapi sesungguhnya kita juga punya celah, punya aib dalam bab jiwa kita, dalam urusan rohani kita. Ya. Manusia yang tanpa cacat, tanpa celah ya, dalam dunia ini adalah para nabi dan para rasul. Karena mereka disifati sebagai maksum, ya, terjaga dari segala kemaksiatan. Nah kita ya di luar para nabi dan para rasul tidak maksum. Pasti punya aib, pasti punya celah, pasti punya sisi yang kemudian menyebabkan ya merasa kehormatan dirinya tidak sempurna. Dan ini yang kemudian yang tidak disadari oleh mereka, yang disifatkan di dalam surah Al-Humazah, ya, suka mencela dan mengganggu ya kehormatan orang lain. Nah, salah satu sifat yang melekat pada orang-orang ini ya yang disebutkan di dalam surah Al-Humazah adalah ya, salah satu sifat ya yang melekat ya pada diri orang-orang ini adalah sifat kikir dan suka gitu ya mengumpulkan atau suka mengumpulkan dan menghitung-hitung ya, harta yang mereka tumpuk ya seolah-olah ya sepertinya ya mereka nggak bakalan mati. Kumpul-kumpul, ditumpuk-tumpuk seolah-olah akan hidup lama sehingga kemudian takut gitu ya. Takut nggak bisa bertahan hidup. Ya, selalu prakteknya itu tadi ya. Dikumpulkan, timbun harta sebanyak-banyaknya. Padahal ya kalau kita sadari, kita resapi, semua manusia ini tidak ada yang abadi, tidak ada yang immortal. Semua manusia ya, kata Allah ditegaskan dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, semua yang memiliki jiwa yang hidup itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Jadi nggak ada orang yang abadi kalau kita hayati. Tetapi prakteknya orang-orang ini seolah-olah itu akan hidup abadi, akan hidup lama, sehingga kemudian menjadi sebuah kebiasaan bagi mereka ya, mengumpulkan harta, mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya, bahkan untuk menyempurnakan ya, materi yang mereka miliki, ya, mereka juga punya sifat kikir atau bahil. Ya. Prinsipnya kalau hartanya dikasih ke orang berarti berkurang. Itu prinsip orang bahil ya.
Kalau yang dimilikinya dikasih kepada orang berarti dia miliknya berkurang. Padahal dalam teori yang Allah sebutkan, Allah akan ganti, bahkan penggantinya lebih baik dan lebih banyak. Jadi seharusnya ya pemahaman kalau saya ngasih ke orang kemudian jadi berkurang itu tidak benar dalam konteks teori kebaikan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-An'am kan disebutkan man jaa bil hasanah falahu asru amsalih. Yang datang dengan satu kebaikan, maka Allah akan datangkan baginya 10 kebaikan yang semisal. Nah, berarti kan nggak berkurang, malah bertambah gitu. Tapi itu tidak dipahami oleh mereka yang disifati dalam surah Al-Humazah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Humazah ayat yang di ayat yang pertama hingga yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah ya wail. Ya. Ada yang menyebut wail ini adalah neraka, nama neraka ya. Neraka wail. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Humazah, lumazah. Sudahlah suka mengumpat, suka juga mencela. Kalau mengumpat kan di belakang ya. Mencela kadang-kadang bisa di depan. Ya, dua-duanya nggak enak. Gitu. Mencela, mengumpat. Ya, kalau orang mengumpat itu kan yang diomongin bukan yang baik ya, yang buru-buru ya. Nggak ada orang mengumpat yang diumpatnya baik-baik. Gitu. Dasar orang soleh, ya, ibadahnya rajin. Ya. Pengen saya nggak ada. Orang mengumpat itu pasti yang jelek-jelek ya. Mencela juga sama ya. Tidak ada orang mencela kebaikan. Artinya mencela dengan kata-kata apa semua yang isinya narasinya adalah kebaikan, nggak ada ya. Namanya mencela itu pasti menyakitkan. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Siapa mereka? Allazi jama'a malahu 'addada. Yaitu mereka yang suka mengumpulkan harta, ya jama'a malan wa 'addadahu. Lalu kemudian setelah terkumpul ya dihitung-hitung. Ya, kerjaannya ngumpulin harta, kemudian dihitung-hitung, yang ini tahu rekening ini udah berapa, rekening ini udah berapa. Lahan di sana udah berapa hektar ya. Toko di sini sudah berapa keuntungannya. Kerjaannya itu. Yahsabu anna malahu akhlada. Kenapa dia begitu? Karena ya dia punya prinsip ya yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira, kata Allah Subhanahu wa taala, menyangka ya dalam alam bawah sadarnya begitu, hartanya itu dapat mengekalkannya. Maka ya sesungguhnya manusia adalah, ya kalau kita sadari sesungguhnya manusia adalah makhluk yang mulia dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa harus merendahkan orang lain. Ya untuk kemudian bisa meraih kemuliaan itu. Karena sejatinya kalau kita lihat dari penciptaan nenek moyang kita, Nabi Allah Adam alaihissalam, begitu ya. Kita tahu bahwa ya Allah Subhanahu wa taala sebelumnya sudah menciptakan makhluk sebelum manusia. Ya, ada jin, ya ada para malaikat ya. Nah, mereka ini kan makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan ya, dengan tangannya, ya, dengan tangan Allah Subhanahu wa taala, dengan segala kemuliaan. Malaikat diciptakan dari cahaya ya. Kemudian jin diciptakan dari api yang menyala-nyala. Kalau kita lihat api kan sebetulnya barang baik juga ya. Kita di dunia ini kita banyak membutuhkan api gitu. Ya, masak pakai api, kemudian penerangan ya, juga pakai api, industri juga pakai api gitu ya. Ini kan baik sebetulnya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan. Tetapi kemudian ya, lahirlah ya Allah ciptakan kemudian manusia, dan ternyata manusia ini ya, keberadaan manusia ini dalam sejarahnya mengungguli keberadaan jin dan malaikat.
Sehingga kemudian Allah perintahkan kepada seluruh penduduk langit ketika itu, ketika Allah menciptakan Nabi Allah Adam, sebagai manifestasi dari seluruh manusia yang ada, begitu. Inilah bentuknya, prototipenya, begitu ya. Inilah manusia pertama dihadapkan kepada seluruh penduduk langit. Dan karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh penduduk langit untuk bersujud kepada manusia, kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Setelah sebelumnya memang ada fit and proper test, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada penduduk langit, sebutkan ya semua nama di alam semesta ini yang kamu tahu, yang kamu bisa. Dan ternyata kemudian malaikat mengatakan ya tidak bisa ya. Maka kemudian ditanya kepada Nabi Allah dan sebutkan Adam. Dan Nabi Allah kemudian menyebutkan seluruh ya nama-nama, ya benda-benda apa saja ya yang dia ketahui di alam semesta. Dan itu kemudian menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala melebihkan manusia dari makhluk yang sudah diciptakan sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu para malaikat dan juga jin ya. Disinilah kemudian menjadi sebuah kepastian bagi kita, pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita manusia. Kita tetap mulia walaupun tanpa kemudian harus mencela dan merendahkan orang lain. Jadi ibaratnya untuk naik ke atas itu nggak perlu nginjek orang untuk naik ke atas. Karena sebetulnya kita punya potensi, punya kekuatan untuk kemudian meraih tempat yang tinggi tanpa harus menginjak orang lain, tanpa harus merendahkan orang lain. Nah sayangnya potensi kemuliaan yang dimiliki oleh manusia ini ternodai oleh sikapnya sendiri, gitu ya. Di antara manusia terdapat orang-orang yang suka berkata kasar, mencela, mengumpat, mencaci maki dan merendahkan orang lain serta menghina sesamanya. Ya. Inilah ya realitas dari kehidupan kita pada hari ini. Walaupun katakanlah ya kita ini sebangsa, setanah air, ya bahkan sesuku, ya, bahkan seayah dan seibu, ya, kita tidak bersih dari sini nih ya, dari kenyataan bahwa kita suka mencela, merendahkan dan menghina, ya, bahkan juga mengumpat dan mencaci maki. Dalam kehidupan kita lihat bagaimana kemudian ada ya, kakak adik ya saling mencela, ya. Padahal satu ibu itu ya, lebih dari sekedar satu bangsa gitu. Ya, apalagi kalau kita berbicara skop secara luas ya. Ya, walaupun sudah satu bangsa ya, satu negara, tapi kemudian ada yang disebut dengan istilah perang sipil gitu. Perang saudara. Ya itulah ya realitas kehidupan kita. Dan itu semua menodai kemuliaan dan ketinggian derajat manusia yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Nah, al-humazah, kata al-humazah ini diartikan oleh sahabat Nabi yaitu Ibnu Abbas ya. Artinya adalah orang yang suka mengadu domba, memecah belah antara saudara dan sahabat serta menginginkan tercerai-berainya pertemuan. Beliau kan salah seorang sahabat yang diberkahi oleh Rasulullah SAW untuk memiliki kelebihan ya, menafsirkan. Makanya banyak tafsir-tafsir Al-Quran yang merujuk kepada pendapat Ibnu Abbas. Jadi kata beliau, kata al-humazah itu ya, itu artinya adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah ya, antara saudara dan sahabatnya serta menginginkan tercerai-berainya pertemuan. Ya berarti orang ini nggak suka ketika ngelihat saudaranya akur, ketika ngelihat tetangganya akur, ketika melihat satu kawasan komunitas bersatu, ya kompak solid, itu nggak suka. Yang diinginkan sebaliknya, antar saudara ribut, ya, antar tetangga berkelahi, ya, cari dukungan, lihat kita musisi A si B. Kemudian dalam konteks negara ya dikotak-kotakan. Yang seharusnya rakyat bersatu tapi dia nggak suka, dibuatlah ya. Bagaimana rakyat ini kemudian tidak bisa bersatu.
hanya gara-gara sedikit ya, perbedaan-perbedaan yang kemudian dikampanyekan terus. Padahal perbedaan sedikit, tapi karena dikampanyekan terus, digaung-gaungkan terus ya dalam berbagai kesempatan, maka kemudian perbedaan itu menjadi tampak besar, sehingga kemudian menimbulkan permusuhan di antara kaum muslimin. Nah ini ya, yang disebut dengan al-humazah. Ini harusnya kita berhati-hati ya dalam hal ini. Para mufassir ada yang membedakan antara kata al-hamzu dengan al-lamzu, ya kan, kalimat ini kan humazatil lumazah, ya. Al-hamzu dan al-lamzu. Kata al-hamzu ya, nah, sebagian yang mengartikan kata al-hamzu dengan celaan menggunakan mata dan tangan. Ini kata mufassirnya. Kata al-hamzu ya, akar kata dari al-humazah tadi, itu ada diartikan dengan maksud, dengan arti mencela dengan menggunakan mata dan tangan. Karena ada orang yang matanya itu bisa menyakitkan orang. Ya kan, sorot matanya ya, cara dia memandang, nah itu kan bisa menimbulkan orang merasa direndahkan. Ada ya, ada. Kalau kita yang suka nonton film itu ada lah ya, reaksi-reaksi orang ketika dia bicara kemudian matanya merendahkan, itu ada. Ya, mata ini menjadi bagian dari isyarat ya, isyarat yang menggantikan kata ya. Kadang mulutnya diem ya, tapi kemudian matanya mengisyaratkan sesuatu ya, mengatakan sesuatu. Dan tangan juga sama ya. Orang kadang-kadang nggak perlu bicara ya, untuk merendahkan orang lain, tapi cukup menggerakkan tangan. Ya, kalau untuk memuji begini, gitu ya. Ya. Tapi kalau udah begini, ini maknanya udah beda. Dan itu kemudian udah bisa merendahkan, mencela. Gitu ya. Apalagi ada istilah orang, apalagi bicara jari. Ya. Kalau orang barat ya itu menggunakan celaan itu dengan menunjukkan jari tengah ya, simbol merendahkan orang lain, padahal nggak ngomong. Jadi jangan artikan kata mencela itu identik dengan mulut saja, tidak. Makanya kemudian para mufassir menyebut ya, kata makna mencela itu, mengumpat itu tidak hanya dengan verbal ya, tulisan, tetapi juga bisa dengan menggunakan mata dan tangan. Sedangkan kata al-lamzu ya, itu adalah lisan. Ini kan berangkat dari mana ya, wailul likulli humazatil lumazah. Kan dalam terjemahan secara umum disebutkan kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Apa bedanya mengumpat dengan mencela gitu kan? Ternyata oleh para mufassir dibedakan ya. Kata humazah ya, yaitu katanya adalah kata dasar ada al-hamzu, itu maknanya merendahkan orang, mencela orang ya, dengan menggunakan isyarat mata dan juga tangan. Sementara al-lamzu adalah ya, merendahkan orang dengan menggunakan lisan. Ya. Ada juga yang mengatakan ya, al-hamzu mencela dari depan, sedangkan al-lamzu mencela seseorang dari belakang. Ya, seperti yang disebutkan tadi di awal. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, ya, sikap dan perilaku yang buruk itu, ya, yang tadi ya, mencela orang lain, merendahkan orang lain, ya, memecah belah orang, tidak, supaya kemudian tidak satu hati satu kata gitu kan, dikeluarkan, dikampanyekan perbedaan-perbedaan yang sedikit kadang-kadang gitu. Nah, kebiasaan ini, sikap ini, perilaku ini ya, biasanya diakibatkan karena seseorang menganggap materilah ukuran kemuliaan dari manusia. Jadi kenapa ada orang yang suka mencela, merendahkan, menghina orang lain ya, secara umum ya, secara general penyebabnya adalah orang tersebut memandang kemuliaan, memandang kehormatan, ya, memandang ketinggian derajat seseorang itu berdasarkan dari materi yang dimilikinya. Jadi jika ada orang yang dilihat ukuran materinya lebih rendah darinya, maka dia merasa orang itu ya, derajatnya, kemuliaannya lebih rendah daripada dirinya. Sehingga kemudian muncullah perasaan ana khairum minhu. Kalau iblis kan begitu ya. Ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Muncullah perasaan ya, bahwa dirinya ya sebagaimana yang disebutkan iblis, ana khairum minhu,
saya lebih baik daripada dia. Nah, sehingga kemudian orang yang miskin, orang yang kategorinya kalau dalam kemasakan itu rakyat jelata, itu menjadi sangat hina di hadapan orang-orang yang memiliki materi, yang memandang materi itu sebagai tolak ukur kemuliaan. Ya. Nah, oleh karena itu kemudian karena prinsipnya materi adalah simbol kemuliaan, simbol kehormatan, harga diri begitu, maka kemudian selanjutnya efeknya, buntutnya adalah bahwa orang-orang ini kemudian punya sifat, punya kebiasaan, punya perilaku apa? Mengejar materi ini mati-matian, siang dan malam, dan menyibukkan dirinya untuk mengejar materi dan menjaga materi ini. Makanya kemudian ada kalimat tadi wa'adadah, dihitung-hitung karena dia takut ada selisih, ada yang hilang, ada yang kemudian lepas dari pengawasannya begitu. Jadi mereka kemudian menyibukkan diri dengan menjaga harta, menghitung-hitung, mengumpulkan materi, kemudian menumpuknya, menimbunnya, dan mereka mengira semakin banyak tumpukan, timbunan, semakin besar jumlah rekening gitu di dalam tabungannya, itu akan semakin membuatnya menjadi selamat, survive. Bahkan apalagi kalau sampai berpikir menghitung, wah ini 7 turunan nggak akan habis. Gitu. Sebetulnya orang yang punya prinsip ini bagaimana caranya harta ini cukup untuk 7 turunan, sama saja kemudian dia merasa harta itu yang mengekalkan kehidupan mereka. Nah, mereka lupa bahwa kematian, yang namanya manusia diintai oleh kematian. Jadi itu yang membuat mereka menjadi lupa, seolah-olah jadi nggak pernah ingat mati. Bahkan kalau disebutkan mati takut banget begitu. Apalagi mau dihukum mati takut banget dah. Mereka mengira harta yang mereka kumpulkan itu akan sanggup menjaga keselamatan mereka, menjaga kekekalan mereka, keabadian mereka. Dan anggapan serta sangkaan ini tentu membuat mereka menjadi terlena, menjadi mereka hilang motivasi untuk mencari kebaikan hidup di akhirat. Karena udah nyaman dengan sudah punya zona aman dan zona nyaman gitu dengan kehidupan dunia ini, padahal kehidupan dunia ini tidak ada yang abadi. Dan ini adalah sebuah sikap perilaku yang salah besar, sebuah anggapan yang juga salah besar. Oleh karena itu kemudian Allah tegaskan di dalam ayat yang keempat hingga ayat yang ke-9, kalla, salah tuh gitu ya. Kan tadi mereka mengira, Allah sebut apa? Yahsabu anna ma lahu akhlada. Mereka mengira harta itu dapat mengekalkan kehidupan mereka, menjaga kenyamanan dalam diri mereka. Allah katakan, kalla, tidaklah demikian. La yumbadzanna fil hutamah. La yumbadzanna fil hutamah, kata Allah. Sesungguhnya dia, orang-orang yang tadi disebut di dalam surah Al-Humazah itu di ayat yang pertama, benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Ada satu tempat kata Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan hutamah, dan itu kemudian akan menjadi tempat bagi orang-orang yang punya sifat humazah dan lumazah. Suka mencela, mencaci maki dan merendahkan martabat orang lain. Ada tempatnya. Apa nama tempatnya? Yaitu hutamah. Apa itu hutamah? Allah sebutkan wa ma adraka mal hutamah. Apa itu yang disebut dengan hutamah? Allah katakan narullahil muqadah. Hutamah itu adalah api yang disediakan Allah yang dinyalakannya. Narullahil muqadah. Api Allah yang dinyalakannya. Allati tattali'u 'alal afidah. Di mana api itu bisa membakar sampai ke hati. Ini sebetulnya kalau bagi saya adalah sebuah metafora
Di mana orang kan kalau bicara kalau sudah tidak ada penyakit yang lebih mematikan dan membahayakan bagi seorang manusia kecuali melebihi penyakit hati. Ya. Penyakit hati itu bukan lever ya maksudnya, tapi ya itu tadi ada yang membuat dirinya gelisah, takut, khawatir, itu kan semua penyakit. Ya, ada orang bilang sakitnya itu di sini, ya, itu bukan sesuatu yang ringan, tapi sesuatu yang sangat berat. Maka nerakanya Allah Subhanahu wa taala, apinya Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebut di dalam disebut sebagai hutamah ini. Jadi tidak menyisakan sedikit pun ya bagian dari diri orang yang masuk ke dalamnya untuk kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai ke dalam batin-batinnya juga akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaha 'alaihim mu'sadah. Sesungguhnya api itu, hutamah itu ditutup rapat ya atas mereka. Jadi ditegaskan lagi, sudahlah mereka masuk ke dalam tempat di mana ada api yang menyala-nyala yang membakar seluruh bagian dari diri mereka. Ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari luar sampai dalam gitu ya. Gak ada yang tersisa. Lalu kemudian tempat itu, hutamah itu Allah tutup rapat-rapat. Nah, berarti kan artinya apa? Tidak ada tempat untuk melarikan diri. Tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri. Kan luar biasa ini, harusnya kita takut ya. Fi amadim mumaddadah kata Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Sudahlah pintunya ditutup, tidak ada celah untuk keluar. Kemudian orang yang ada di dalam hutamah itu karena sifat humazah dan lumazahnya tadi Allah ikat ya fi amadim mumaddadah. Allah ikat mereka di tiang-tiang yang panjang. Tiang yang panjang. Ya, kenapa disebut betul tiang panjang? Ya, karena orang namanya diikat ya, lalu kemudian berusaha untuk lari ya. Kalau tiangnya pendek masih bisa lari. Gimana caranya itu ya? Ikatannya itu kemudian bisa lepas. Tapi kalau tiangnya panjang, mau lari kayak gimana? Seberapa kuat kita naik ya, menaiki tiang itu untuk kemudian melepaskan ikatan kita, ibarat orang di borgol gitu ya. Ini di borgol, diikat, ini tiang di depan kita. Oh bisa kali ini gitu ya, manjat tiang gitu ya. Nah, sehingga kemudian bisa lepas dari tiang itu dan bisa kabur. Maka Allah sebutkan itu ada tiang yang panjang. Ya, nggak kebayang panjangnya kayak gimana. Mungkin kalau kita lihat nggak ada ujungnya itu tiang ya. Ini untuk menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyisakan sedikit pun ya, dari diri orang-orang yang suka mencela, mengumpat, memecah belah ini ya keselamatan. Ya, saking murkanya Allah, saking marahnya Allah ya dengan mereka yang suka mencela, mengumpat, memecah belah ini, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala, yang ditutup rapat pintunya, ya tidak ada celah sekali sedikit pun. Lalu kemudian di dalamnya mereka diikat ya, pada tiang-tiang yang panjang-panjang, yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk lepas dari tiang itu. Diikat di tiang untuk disiksa, untuk dibakar. Berarti kan ini sebuah gambaran betapa Allah Subhanahu wa taala ya sangat membenci perbuatan yang disebut dengan humazah dan lumajah. Mencela, mengumpat, merendahkan orang lain. Karena memang Allah sendiri yang menciptakan manusia dan memuliakannya. Ketika kita mencela ciptaan Allah, pada dasarnya kita mencela Allah. Kita nih bikin barang gitu ya. Ya katakanlah bikin souvenir gitu ya, kita mau kasih souvenir ini ke pasangan kita gitu kan, katakan beli cincin nih, mau bikin cincin nih ya, atau beli cincin atau bikin cincin sendiri deh ya, supaya berkesan, dibikin sendiri cincin itu dengan keringatnya sendiri, diukir gitu, diambil dari biji besinya kemudian dileburkan ya, lalu kemudian dileburkan dalam api, kemudian diangkat ya, lalu kemudian dibentuk menjadi bulatan seperti cincin, kemudian diukir halus-halus, cari batu terbaik, nyari batunya juga setengah mati katakan begitu ya, kemudian dipasang di cincin itu
Ya, kita poles lagi, kita hias lagi sampai kelihatan bagus, mulia gitu. Lalu kemudian kita persembahkan kepada pasangan kita, lalu kemudian pasangan kita katakan, batu apa nih, cincin apa nih, jelek banget begitu ya, rendah. Wah, nggak ada ini, caci maki apa nih kira-kira. Gimana perasaan kita? Ya, gitu. Gimana perasaan kita? Ya. Maka kalau kita kembalikan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih ya begitu. Ketika kita mencela ciptaan ya makhluk yang Allah ciptakan, ya apalagi Allah katakan ya Allah muliakan ya. Walaqad karamna bani Adam, kata Allah kan. Allah muliakan bani Adam, anak keturunan Adam. Lalu kemudian dengan mudahnya ada orang yang mencela, memaki. Cuman gara-gara katakanlah hidungnya kurang panjang begitu ya. Kulitnya gelap, atau gara-gara mungkin tidak punya handphone ya. Nggak punya motor, lalu kemudian kita mencela, merendahkan. Nah, ini orang seperti ini pada hakikatnya dia sedang mencela Allah Subhanahu wa taala. Ya, mentertawakannya berarti mentertawakan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan. Ada orang yang cacat begitu ya, lalu kemudian bicaranya agak-agak gimana gitu ya. Ada orang yang kemudian tertawa bukan karena kelucuan kalimat, tetapi karena merendahkan itu. Ini sama saja sebetulnya kita sedang mentertawakan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. Nah, orang-orang ini akan Allah lempar ke dalam neraka hutamah yang panasnya akan menghancurkan apa saja. Menghancurkan fisik dan setelah dikembalikannya ya, dihancurkannya lagi, dia terus ya udah hancur, nah, kemudian dibentuk lagi, dibakar lagi, hancur lagi, dibentuk lagi, terus begitu. Dan itu semua ya menghancurkan juga perasaan dan non fisik mereka. Nah itu. Ya. Nah al-hutamah menurut seorang ulama yaitu Muqatil, itu artinya adalah menghancurkan tulang, meluluhkan daging sampai merusak kalbu. Nah, kalbu di sini bisa diartikan sebagai organ fisik karena panasnya api neraka menembus tulang dan merusak organ-organ fisik dalam. Gitu. Tapi juga bisa diartikan sebagai bukan organ fisik, ya. Tapi kalbu diartikan sebagai al-fuad ya, atau hati yang sakitnya tersayat adalah perasaan penduduk neraka. Ya, penduduk neraka itu bukan hanya dilukai secara fisik ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, artinya tubuh mereka, kulit mereka dibakar, direbus, dicincang ya, dipanggang dan sebagainya, diseret-seret sana sini begitu, diikat dengan ini tuh ya. Tetapi mereka kemudian juga ya, terluka, terbakar, tersayat, tersakiti secara jiwa, perasaan mereka. Dulu mereka adalah orang yang dianggap mulia, ya, berada di dalam istana-istana yang megah, ya, jauh dari kesusahan dan penderitaan, lalu kemudian ya, mereka mengabaikan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan membuat kerusakan di muka bumi yang menunjukkan kekafirannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia tanpa mereka sangka begitu berpindah alam, ternyata tempat yang disediakan oleh Tuhan semesta alam yang selama ini diabaikan adalah tempat yang begitu menyakitkan, tempat yang begitu menghinakan, tempat yang begitu merendahkan jiwa mereka. Itu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Gimana enggak sakit hati itu ya? Gimana enggak terluka begitu? Gimana enggak tersayat jiwa mereka? Dan itu semua sebagai balasan dari jahatnya mulut mereka dan lancangnya lisan mereka selama di dunia, yang sangat mudah menyakiti hati dan perasaan orang lain, mengumpat, mencela dan memaki dengan tidak mempertimbangkan perasaan begitu. Nah, maka dalam hal ini Imam Al-Ma'ini ya, mengatakan bahwa yang disiksa adalah jasad dan jiwa mereka secara bersamaan. Ya. Karena kan yang menguasai dan membolak-balikkan hati itu kan Allah. Dan ketika ya, orang masuk ke dalam neraka, hatinya Allah kondisikan ya, jiwa mereka Allah kondisikan dalam keadaan merana. Makanya di dalam ayat ini disebutkan ya, penduduk neraka itu berteriak. Ya, kalau bicara teriak itu kan orang yang lagi sakit hati ya. Kalau lagi sakit hati enaknya teriak.
Ya begitulah nanti kondisi di dalam neraka, menggambarkan bagaimana kemudian jiwa mereka juga disiksa, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan pernah bisa beristirahat atau keluar dari sana karena mereka diikat di tiang-tiang neraka itu, ya, di tiang-tiang yang tinggi itu, ya, dan terkunci rapat-rapat, ya, tanpa celah untuk lari. Maka hari-hari yang menakutkan itu pasti akan terjadi, ya, saat mereka mengalaminya. Mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Tidak ada penolong bagi mereka. Harta dan materi kedudukan yang ada tidak menjadi berarti dan juga tidak berguna. Jabatan dan koneksi yang selama ini diagung-agungkan, dipuja-puja, dijaganya, dirawatnya, itu juga kemudian tidak bisa menyelamatkannya dan mengeluarkannya gitu ya, dari siksaan yang sangat menyakitkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi malah koneksi yang dulu di alam dunia, ya, dia banggakan, ternyata sama-sama di neraka hutamah. Karena kan orang biasanya kumpul dengan orang yang frekuensinya sama, ya. Pencela kumpulnya sama pencela, gitu. Sahibnya pencela juga, ya, pengumpat juga. Maka begitu masuk ke dalam neraka, ya, kaget ternyata orang yang selama ini dianggap, ya, bakal menyelamatkan diri dia juga sama-sama di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kemudian, ya, menyangkut surah ini juga, ya. Nah, di dalam surah Al-Humazah tadi juga disinggung, ya, terkait dengan bagaimana perangai dan tingkah laku orang-orang yang disebutkan Allah dalam surah Al-Humazah ini, yaitu persepsi mereka terhadap dunia yang salah. Nah, bahwa mereka menyangka dunia, ya, dengan segala kemegahan materi yang ada ini akan mendatangkan kebahagiaan dan keabadian, gitu, ya. Nah, maka kemudian Allah sebut tadi, kalla, ya, tidaklah begitu. Nah, jika seseorang menganggap bahwa semua rezeki yang Allah karuniakan adalah amanah, maka ia akan menerimanya dengan penuh qanaah, ya, dengan rasa cukup, gitu, ya. Rezeki yang diantaranya berbentuk materi adalah sarana dan alat yang menunjang ketakwaan dan kebaikan. Harta dan kekayaan digunakan untuk mendukung program dan kegiatan yang bermanfaat, dan orang yang memiliki persepsi yang baik, ya, persepsi yang benar terkait dengan harta dan kekayaan yang Allah anugerahkan, tidak akan menjadikan harta itu sebagai ukuran kemuliaan seseorang. Karena kemuliaan yang sesungguhnya adalah kualitas takwa kita manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya, ya, jika seseorang menjadikan dunia dan materi sebagai ukuran kemuliaan, nah, di saat ia mendapatkannya, ia akan cenderung memandang remeh orang lain. Nah, saya bisa beli ini, kamu nggak bisa. Saya bisa bangun ini, kamu nggak bisa. Kan ujungnya begitu. Ya, karena dia merasa hebat dengan apa yang dia miliki. Dia merasa hebat dengan apa yang dia bangun. Dia merasa hebat dengan apa yang dia kerjakan. Gue lihat tuh nilai saya tinggi. Ya, kamu, ya. Nah, makanya muncul begitu. Karena baginya, ya, dia menilai itu adalah bagian dari tolak ukur kemuliaan. Ya. Dan orang seperti ini akan mudah mencela dan mencaci maki orang lain, menganggap hartanya bisa membeli kemuliaan. Berapa sih harga diri lo? Nah, kan ada kalimat begitu, ya. Berapa sih harga diri lo? Ini kadang-kadang kalimat ini candaan, tetapi, ya, candaan ini bisa berakibat fatal juga, ya. Yes. Jangan-jangan itu menjadi etikat kita, menjadi kebiasaan kita, ya. Seolah-olah kita bisa membeli harga diri orang lain. Padahal yang memberikan harga diri manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun, ya, anggapan tersebut bukan hanya salah, tetapi ya nanti akan, ya, orang-orang kayak gini nih, ya, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang mengsarakan, ya, jasad dan juga jiwanya. Oleh karena itu, sahabat yang dirahmati Allah, sebagai sebuah kesimpulan, ya, nah, kita harus paham, ya, di dalam surah Al-Humazah ini, jadi orang-orang yang menjadikan harta dan materi sebagai standar kemuliaan, maka ia akan terjebak dengan pola hidup kebendaan. Nah, ujung-ujungnya orang-orang ini akan diperbudak oleh materi, yang mudah meremehkan, mudah mencela, dan mudah merendahkan orang lain. Dan nanti saat dibangkitkan, ya, hartanya tidak akan menghindarkannya dari siksa dan azab Allah yang sangat pedih. Makanya ada ayat yang menyebutkan, ya, orang-orang yang ada di dalam neraka itu, ya, dan di dunia mereka punya kekayaan yang banyak, seringkali mereka meminta kepada Allah untuk menukar siksa mereka dengan harta yang pernah mereka miliki. Ya Allah, di rumah saya punya rumah 7, ya punya rumah 10, punya, ambil dari semua, tapi jangan siksa saya.
jangan siksa saya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala yang menolak itu semua ya, karena yang dimiliki bukan punya dia ya, punya Allah. Tanah yang hektaran itu ya, siapa yang bikin, siapa yang buat? Ya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita miliki di dunia ini bukan punya kita, bukan dari kita, tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bikin bulu selembar aja nggak bisa, ya bukan bikin rambut seujung aja, ya selembar aja kita nggak bisa. Rambut dengan sifat rambut yang dimiliki manusia nggak bisa bikin, ya bisa bikin itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada hak bagi kita mengklaim apa yang kita miliki adalah milik kita. Tetapi apa yang ada pada diri kita semuanya adalah milik dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat At-Trim yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.